Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Itu tadi kondisi cuaca saat kita mau nembak panel yang ini. Jadi sekitaran jam setengah 9 kita baru mulai untuk persiapan nembak beberapa panel yang teman-teman lihat saat ini. Dengan sebelumnya di sekitaran jam 6 sampai jam 7 malam cuaca lagi hujan di tempat kami. Jadi pas kita tembak panel ini, pas kita aplikasi cat dan clear code-nya, kondisi cuaca lagi lembab. Nah, untuk menyiasati kondisi cuaca yang lembab tersebut, apalagi warna yang kita aplikasikan warna-warna gelap. Saat ini kita bakal nembak warna hitam punyanya Suzuki R3. Nah, kendala yang sering kali kami jumpai dulu-dulunya waktu kita nembak di cuaca dingin begini, kondisi lembab habis hujan atau di musim hujan begini, kalau cara aplikasi dan pemilihan tinernya tidak tepat, biasanya cat warna gelap setelah kita tembakkan muncul mendung alias muncul putih-putih. Karenanya dari beberapa kesalahan yang kami jalani di waktu lalu, akhirnya kita ketemu solusi. Di kondisi cuaca seperti ini kita butuh bantuan saudara thinner, yaitu thinner yang cukup lambat kering. Karenanya kita pilih hardware yang thinner slow untuk acara malam ini. Kemudian yang kedua, selain thinner yang cukup lambat kering, kita juga butuh rasio thinner yang lebih sedikit dari biasanya. Misal normalnya kita kasih thinner sekitaran 100%, kita hanya akan kasih di sekitaran 60-70% untuk lapis-lapis awal. Kemudian spray gun yang kita pilih juga yang karakter tembakannya cenderung tipis. Karenanya kita pilih Sisata 5000 HVLP WSB untuk menghadapi kondisi kerjaan di cuaca lembab dingin macam begini. Hubungannya apa? Kita butuh tembakan yang cenderung tipis, karena semakin kita nembaknya terlalu tebal, nanti resiko muncul mendung akan semakin tinggi. Nah, kalau kita nggak ada spray gun yang karakternya seperti itu, solusinya gimana? Tenang, bisa diakali dengan setting yang mengikuti kondisi cuaca. Jadi kalau cuaca lembab, kita akan lebih butuh hasil tembakan yang cenderung kering. Untuk bikin hasil tembakan cenderung kering, kita bisa siasati dengan satu pattern dibuka pol, kemudian jarum dibuka tidak pol. Misal kita biasa pakai Sisata 5000 HVLP ini untuk nembak cat dengan setting jarum dibuka pol. Kali ini untuk bikin hasil tembakan cenderung lebih kering, kita hanya buka satu ulir saja dari kondisi nutup. Si 5000 HVLP ini jarumnya dibuka 2,5 ulir, sekitaran segitu dia sudah buka pol. Kalau hanya dibuka satu ulir, otomatis dia debit cairan yang disemprotkan jadi lebih sedikit. Otomatis hasil tembakan semakin kering. Yang kedua, pressure yang kita pakai. Kalau biasanya pakai si 5000 HVLP ini, kita main sekitaran 1,2, 1,3 bar kurang lebih segitu. Nah, di lapis-lapis awal kita kasih pressure sampai 1,6 bahkan 1,7 atau setidaknya pakai 1,5. Dengan pressure yang lebih tinggi, otomatis debit angin juga lebih banyak. Otomatis cairan catnya dicekik atau dikurangi, anginnya ditambahi, nanti hasil tembakan akan semakin kering. Kemudian cara nembaknya di lapis-lapis awal bahkan nanti sampai lapis akhir, kita tidak ada nembak yang mode basah kuyup. Tujuannya sekali lagi biar kandungan thinner yang kesemprot di panel tidak terlalu banyak. Dengan tembakan mode tipis-tipis di sawur-sawur, tentunya cat yang nempel semakin tipis. Dengan cat yang semakin tipis, thinner yang kecampur dengan cat pun tidak terlalu banyak yang nempel di permukaan panel. Terus hubungannya apa kira-kira antara thinner yang banyak nempel di permukaan panel hingga bisa bikin hasil tembakan berembun? Tak lain
Karena setiap thinner yang kita pakai sebenarnya ada kandungan air alias ada sifat airnya. Kalau kita lagi aplikasi di kondisi cuaca yang lembab, tentunya udara di sekeliling panel yang kita aplikasikan dia mengandung banyak air pula. Dengan kandungan air yang banyak yang ada di udara, kemudian nanti ada kandungan air yang cukup banyak pula yang nempel di permukaan panel yang kita tembak, akan resiko ada efek saling tarik-menarik karena kesamaan massa jenis sesama kandungan air. Hingga kalau nanti kelembapan atau kandungan air yang ada di udara nempel berlebih ke permukaan panel, ini nanti yang bikin muncul putih-putih kayak mendung. Di sisi lain, karenanya kali ini yang menjadi alasan kita pilih thinner yang cenderung slow adalah kita dapat informasi dari temen yang biasa berkecimpung di dunia pertineran ya Besti. Dia bilang kalau thinner semakin slow biasanya kualitas semakin bagus. Kualitas thinner semakin bagus otomatis atau sama dengan kandungan airnya juga semakin sedikit. Karenanya ketika kita aplikasi cat dengan thinner yang semakin slow, kita sudah satu langkah ada antisipasi terhadap resiko kelembapan udara ketarik ke panel karena kita pakai thinner yang cenderung punya kandungan air lebih tinggi. Nah, jadi pakai thinner slow di kondisi cuaca dingin secara sederhana sebenarnya akan bikin kita mikir, loh kalau cuaca dingin dikasih thinner slow alias yang lambat kering, apakah tidak malah bikin catnya nanti ndak kering-kering? Secara umum seperti itu kalau cara nembaknya biasa, kalau cara setting spraygannya biasa alias tidak diset untuk bisa dapat dry coat alias lapisan yang cukup kering. Karenanya kombinasi antara pemilihan thinner yang tepat, setting spraygan yang tepat, kemudian cara aplikasi yang tepat ini sangat dibutuhkan ketika menghadapi kondisi cuaca yang cukup dingin dan lembab seperti saat ini. Habis hujan kita aplikasi cat mulai jam 9:15 lah. Jadi selain dingin, kandungan air di udara pun relatif cukup tinggi. Oke, akhirnya kita dapat hasil macam kayak gini. Yang di sini tadi sempat pertama agak kebasahan, kita nembaknya masih kelihatan kayak ada tompel gitu ya. Kita tunggu sampai kering catnya ya, kira-kira kalau di kondisi cuaca dingin gini sekitar 15 menit. Kalau di area lain dia sudah relatif aman. Ini sengaja kita tabur-tabur aja catnya, akhirnya kelihatan kayak agak kasar begini. Yang penting selamat dulu, enggak masalah. Nanti akan kita koreksi di lapis terakhir. Untuk lapis terakhir rencananya nanti kita bakal kasih thinner lebih banyak. Kalau yang tadi catnya 150, thinnernya hanya 100. Nanti di lapis berikutnya misal catnya 150, thinnernya dikasih ya kira-kira 120-an mili. Jadi kalau di persentase tembus kisaran 80 sampai mungkin 90% thinnernya. Kalau yang awal kira-kira ya mungkin di sekitaran berapa ya, 70 atau bahkan 60%. Bagian sini kita dapat hasil kayak begini. Nah, masih kelihatan ada kayak pulau. Ini epoksinya masih kurang nutup karena kita nembaknya tipis-tipis. Enggak apa-apa, yang penting selamat dulu. Enggak sampai muncul keriting, enggak sampai muncul mendung, penyakit warna hitam. Kalau di kondisi cuaca dingin kayak begini, kalau thinnernya terlalu banyak atau thinnernya terlalu cepat kering, kurang slow, dia bakal resiko muncul mendung. Oke, tak tinggal ngopi dhisik ya Besti.
Oke, setelah lapis-lapis awal catnya sudah cukup kering dan di bagian yang tadi kelihatan kayak ada tompel, kita amplas pakai grade 800. Habis gitu kita keringkan, kita angetin pakai hot gun. Waktunya kita persiapan untuk nembak lapis yang terakhir sebelum kita lanjut clear coat. Di lapis akhir ini cat kita rubah rasio thinnernya. Kalau yang awal pakai sekitaran 60-70%, kita kasih saat ini thinnernya sampai 90-an%. Kenapa dikasih tambah? Karena di lapis akhir kita tetap akan butuh pressure yang lumayan tinggi. Kalau biasanya drop coat misal kita pakai 1,1 bar, ini nanti kita bakal kasih sekitaran 1,2 sampai 1,3 bar. Tujuannya dengan pressure yang segitu kita akan tetap bisa dapat hasil tembakan yang relatif cukup kering. Kalau tembakannya cukup kering, tidak dibarengi dengan thinner yang rasionya ditambah alias catnya terlalu kental, nanti hasil tembakan partikel catnya biasanya akan kurang lembut. Ini kita pakai cat PU lokal hasil oplosan campur sari. Nah, karakter cat PU campur sari begini ya kurang lebih butuh siasat seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau thinnernya sedikit, dia akan cenderung berdebu atau kasar partikelnya. Kalau thinnernya dikasih banyak, dia mau lembut. Tapi karena kondisi cuaca lagi dingin, kelembapan juga cukup tinggi. Karena sebelum ini ada turun hujan, sekitaran 2 jam sebelum kita aplikasi catnya. Ya, kita siasati dengan cara nembak yang cukup kering, yaitu dengan setting spray gun, pressure-nya main di kisaran 1,2-1,3 bar kalau untuk SATA yang 5000 AVLP ini. Misal teman-teman pakai spray gun lain, silahkan dicari hasil tembakan yang cukup kering tapi lembut dengan rasio thinner yang sekitaran segitu tadi. Kira-kira main pressure seberapa. Untuk yang kami jalani kali ini pressure-nya 1,2-1,3 bar. Dengan jarum, kalau di lapis awal kita buka hanya 1 ulir saja, kali ini kita kasih sekitaran 1,4 ulir. Tujuannya debit cairan kita kasih tambah dengan cat yang lebih encer, pressure sedikit turun, nanti hasil tembakan cenderung akan lebih lembut dari lapis-lapis awal, tapi tidak sampai becek basah kuyup. Karena selain pressure-nya masih pakai ya sekitaran 1,2-1,3 bar itu, kita juga nembaknya dengan jarak yang sedikit lebih jauh. Jadi kalau jarak tembaknya sedikit lebih jauh, misal biasanya kita pakai jarak sekitaran 10-12 cm, kita kasih sampai 15-an cm bahkan 18 cm untuk acara nyawur-nyawur ini, hasil tembakan cat cenderung akan lebih kering. Kenapa? Jarak lebih jauh otomatis pattern semakin lebar, otomatis butiran partikel cat semakin nyebar rata. Kalau jarak semakin dekat, jarak butiran partikel catnya semakin rapat. Semakin rapat butiran cat, otomatis semakin padat atau semakin basah hasil tembakan catnya. Oke, ini hasil tembakan cat yang sudah siap untuk apa iki jenenge naik clear coat. Alhamdulillah aman selamat ya, akhirnya dapat partikel yang terlihat cukup rapi. Ini nanti ketempel apa iki jenenge tulisan VVT, apa wis pokoknya ada emblem, jadi ya sudah apa-apa lah, ndak rapi dikit gitu. Terus kenapa yang bagian sini ada cat? Ini sebenarnya kita ngecatnya ndak full sepanel, ndak di blok. Nah, ini masih ada sisa baret amplas. Tapi di bibiran sini, bibiran pintu mulai atas sampai bawah tadi ada bonjol-bonjol. Akhirnya ditembak teko kene ngono coy. Ceprit. Nah, diupayakan yang kena ya bibiran saja. Jadi nanti secara umum warna antara pintu sini dengan pintu belakang masih mau relatif cukup terlihat matching. Oke, siap untuk kita tembak clear coat. Sudah jeda ada 20-an menit, tak ngeracik
wedang dhisik ya coy. Oke lanjut, setelah kita aplikasi chat tadi dengan perjuangan mikir biar tetap selamat, padahal kondisi panel sebenarnya kurang ideal. Kurang idealnya seperti apa? Itu panel sudah pernah dicek dengan kualitas cat yang kurang bagus versi kami. Kita melihat ada resiko bakal gampang muncul keriting atau minimal muncul pulau karena clear coat yang ada di panel sebelumnya dia terlihat absorb, berarti kualitas clear coatnya kurang bagus atau thinnernya dulu terlalu banyak. Nah, untuk menyiasati itu kita pilih clear yang karakternya cukup cepat kering. Karenanya kita pakai si Hardwell Ultimate Clear 414. Tapi rasio thinner yang kita kasih tidak ikut TDS. Kalau anjurannya 414, kita kasih thinnernya ini tadi sekitaran 412,5. Jadi masih relatif jauh di bawah anjuran TDS. Kenapa pakai thinner yang tidak ikut anjuran TDS? Karena semakin banyak thinner nanti resiko thinner ngeresep ke cat lama akan semakin tinggi. Jadi resiko absorbnya juga semakin tinggi, bahkan akan resiko keriting. Kemudian karena kita sudah mikir tadi waktu nembak cat, untuk nembak clear coat ini kita jadikan acara balas dendam, ngono coy. Balas dendamnya gimana? Ya kita pokoknya pengen happy-happynya dengan cara kita pengen nembak semau kita. Pengennya nanti hasil tembakan clear coatnya terlihat cukup mempesona, bikin mata tidak sepet. Karenanya tadi thinner sudah kita kurangi dari anjuran TDS, otomatis akan menambah daging clear coatnya. Kemudian untuk nembak clear coatnya biasanya kita hanya pakai 2 lapis. Nah kali ini kita coba kasih setengah dan 2 lapis. Seperti yang teman-teman lihat tadi, di lapis awal kita hanya sawur saja, habis gitu kita kasih jeda. Biasanya pakai mode one black attack, kita nyoba kasih jeda. Setelah 1 lapis sawur, kita tinggal nembak bumper belakang, tapi tidak kita record. Ndak seberapa penting ngobrol bumper belakang yo. Kemudian setelah kita nembak bumper belakang pakai mode one black attack, langsung balik ke panel ini. Lapis kedua kita tembak cukup basah. Seperti yang teman-teman lihat saat ini. Spray gun yang kita pakai si SATA 3000 RP nozzle 1,4. Setting kita kasih full wide open. Jarumnya dibuka pol, patternnya dibuka pol. Kemudian pressure. Biasanya kita hampir nggak pernah pakai pressure sampai 2 bar. Kenapa? Karena pakai 1,5, 1,6 atau bahkan hanya 1,4 atau 1,3 bar kita sudah merasa nyaman. Hasil tembakan clear coatnya cukup lembut, dagingnya sudah cukup oke, jerukannya sudah tidak terlalu gede. Terus kenapa kali ini kita pakai 2 bar? Karena sebenarnya semakin tinggi pressure atau setidaknya main di kisaran 2 bar atau kita ngikuti TDS spray gun yang kayak si SATA 3000 ini, sebenarnya anjuran dari SATA working pressure ideal atau pressure ideal yang dianjurkan adalah 2,5 bar untuk nembak clear coat begini. Kita cukup pakai 2 bar sudah berasa surga dunia. Jadi dengan pressure yang sampai 2 bar begini, versi kami kita nembak clear coatnya tidak perlu terlalu mikir. Terlalu mikir seperti apa? Kalau pakai pressure yang lebih rendah, kita akan nembak dengan jarak yang lebih dekat, misal 10 cm, 12 cm. Biar dengan pressure yang lebih rendah tetap dapat power yang cukup untuk bikin partikel mau menghantam permukaan panel dengan ideal. Akhirnya hasil tembakan tetap tidak ngejeruk gede-gede meskipun pressure jauh di bawah anjuran TDS. Nah kalau pakai 2 bar begini sudah kita nembak, tidak perlu pakai jarak deket banget. Kemudian overlapnya tidak perlu rapet banget. Kemudian speednya tidak terlalu cepet banget juga, bakal masih aman. Karenanya kita bisa bilang acara nembak clear ini sebagai ajang balas dendam. Pokoknya happy-happy. Kita pengen enjoy, tidak terlalu mikir. Karena
uteke wis garing coy. Dari awal kita lihat panel, kemudian kondisi cuaca, waktu aplikasi chat, kemudian ada beban bahwa ini kendaraan harus kita tembak malam ini, harus selesai ngechatnya, nembak clear code-nya selesai malam ini dengan tanpa ada trouble, karena besok sore harus sudah bisa diambil kendaraannya. Jadi kalau malam ini beres, ada kesempatan untuk moles-moles di keesokan hari. Dan alhamdulillah akhirnya proses nembak clear code selesai dengan tidak ada drama-drama mewek dan lain sebagainya. Hasilnya kita dapat macam ini. Nek gambarnya ketek lah. Gak masalah guys, besok dipoles ya guys. Tuh, nek gambarnya ketek. Tuh, guys. Udah, ada gambar ketek Pak. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya Besti. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf keesokan harinya kita lupa videokan kondisi kendaraan setelah dipoles-poles, karena sudah terlalu kepikiran karo wayai bayaran terus ndang ngopi karo ngeremus gorengan ngono coy. Oke, semoga yang sedikit ini bisa ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan, diberikan umur yang manfaat. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum. Nek gambare ketek. Nah.